Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok investor akan menjelaskan mengenai materi pengantar perpajakan dan perpajakan 1. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengantar perpajakan. Pengertian, pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, fungsi pajak. Pertama, ada fungsi anggaran atau budgeting. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, terdapat fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk biaya semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Asas pemungutan pajak. Pertama, asas domisili adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, asas sumber. Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Yang ketiga, asas kebangsaan. Cara pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Selanjutnya, macam-macam pajak. Pertama, berdasarkan sistem pemungutannya, terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Yang selanjutnya, berdasarkan lembaga pemungutan, terdapat pajak negara atau pajak pusat. Ini adalah pajak yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat yang nantinya digunakan untuk kebutuhan dari rumah tangga negara yang harus dijalankan dengan baik. Pajak daerah. Ini merupakan pajak yang kewenangan pemungutan ada di tangan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rumah tangga tersebut. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, status kawin atau tidak kawin, serta mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Dan pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan nilai dari objek pajak tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kedua, official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini syarat pemungutan pajak di Indonesia. Pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil. Kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak pertama ada tarif progresif, merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Lapisan penghasilan kena pajak PKP sampai 50 juta tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai 500 juta tarif pajaknya 25%. Dan lapisan PKP di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Selanjutnya, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Yang C, tarif proporsional, merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Yang D, tarif regresif atau tetap. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Materi selanjutnya, dasar hukum perpajakan. Dasar hukum yang mengatur perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baiklah, kita akan masuk pada materi perpajakan 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP atau wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang selanjutnya, fungsi pajak dipergunakan untuk mengetahui identitas WP yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Sarana dalam administrasi perpajakan berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Wajib daftar dan punya NPWP. Wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang menjadi subjek pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Sanksi tidak punya NPWP atau NPPKP. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP yang dapat merugikan negara dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi bagi WP yang tidak mendaftar. Selanjutnya, SPT atau yang biasa dikenal dengan surat pemberitahuan. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir, fungsi SPT. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Harta dan kewajiban
Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. 1. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, mantan pegawai, bukan pegawai, penerima pesangon, dan sebagai berikut. A. Objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut. Penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai. B. Subjek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut. Pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. C. Tarif PPh Pasal 21. 1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5%. 2. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 15%. 3. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif PPh 21 sebesar 25%. 4. Di atas 500 juta rupiah, tarif PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar 30%. 2. PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. A. Objek PPh Pasal 22. Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 adalah impor barang dan ekspor, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. B. Subjek PPh Pasal 22. Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. C. Tarif PPh Pasal 22. 1. Atas impor terbagi menjadi 3, yaitu yang menggunakan angka pengenal importir atau singkatan API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. B. Non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. C. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 3.
Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu A. Kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. B. Semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. C. Baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. D. Otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. 7. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100%, lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. 3. PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. A. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. B. Subjek PPh pasal 23. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. C. Tarif PPh pasal 23. 1. Tarif PPh 23 sebesar 5%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atau dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan. Dikecualikan dari pajak ini, dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. 4. PPh pasal 24. PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. A. Objek dan subjek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu
Wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, sementara yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Tarif PPh pasal 24. PPh pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Namun, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri. 5. PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Objek PPh pasal 25. Objek PPh 25 adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. B. Subjek PPh pasal 25. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. C. Tarif PPh pasal 25. Jika penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak adalah 1% dikalikan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Jika penghasilan lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka perhitungannya adalah 0,25 dikurang 0,6 miliar atau penghasilan kotor dikali PKP. Jika lebih dari 50 miliar, maka perhitungannya 25% dikali PKP. 6. PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. A. Objek PPh pasal 26 berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swab dan transaksi lindung nilai lainnya. B. Subjek PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. C. Tarif PPh pasal 26.
PPh pasal 26 memiliki tarif 20% dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. 7. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. A. Objek PPh pasal 29. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan. B. Subjek PPh pasal 29. Karena pelaporan SPT tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh pasal 29, maka subjek PPh 29 ini bisa terjadi pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. C. Tarif PPh pasal 29. 1. Tarif PPh pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. PPh pasal 29 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omzet per bulan. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurang PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. 2. Tarif PPh pasal 29 wajib pajak badan. Angsuran PPh pasal 29 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali 12 bulan. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh pasal 25. Yang kedelapan yaitu PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pengenaan pajak langsung ketika wajib pajak mendapatkan gaji atau penghasilan. A. Objek PPh final ada 4, yaitu pertama, penghasilan bunga obligasi dan surat utang negara, bunga deposito dan bunga tabungan lainnya. Yang kedua yaitu penghasilan undian berhadiah. Yang ketiga yaitu penghasilan transaksi saham, transaksi derivatif, dan transaksi penjualan saham. Dan yang keempat yaitu penghasilan penyewaan lahan atau bangunan. Yang B yaitu subjek PPh final ada 2, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan. Yang C tarif PPh final. Pada tarif PPh final bagi para pekerja seperti karyawan, buruh, pekerja lepas, menurut PPh pasal 4 ayat 2 adalah 10%. Namun, bila memiliki jasa konstruksi, tarif PPh final yang dikenakan berkisaran 2% sampai 6%, tergantung pada kualifikasi dan jenis usaha. Tarif PPh final juga dikenakan pada bunga tabungan Anda. Jika bunga deposito atau tabungan dikenakan tarif pajak 20%, bunga simpanan koperasi dikenakan tarif 10% lebih rendah. Apabila Anda memiliki bunga ataupun diskonto obligasi, tarif PPh final berkisaran 5% sampai 20%. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Yang A yaitu tarif PPN. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Yang pertama yaitu tarif PPN 0%. Berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua yaitu tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi.
Yang ketiga yaitu eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabean. Dan yang keempat, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. B. Barang atau jasa yang dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Uang, emas batangan dan surat berharga, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan terakhir yaitu jasa pengiriman surat dan perangko. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang A yaitu barang kena pajak yang tergolong mewah, ialah barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Adapun tarif pajak penjualan atas barang merah yang B yaitu tarif PPNBM. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. PPNBM atau BPHTB. BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contoh perhitungan BPHTB: diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data berikut. Luas 1000 meter persegi, NJOP 1 juta per meter. NJOP TKP adalah sebesar 80 juta di DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar. Besarnya PPH dan BPHTB ada sebagai berikut. PPH sama dengan 5% dikali NPOP. Besarnya PPH 5% dikali 2 miliar sama dengan 100 juta. BPHTB sama dengan 5% dikali dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 200 miliar dikurang 80 juta sama dengan 96 juta. Adapun pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang A yaitu tarif PBB dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Rumus perhitungan pajak PBB ini yang pertama, PBB sama dengan tarif 0,5% dikalikan dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang kedua, rumus NJKP ialah 40% dikali dalam kurung nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar
20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP PTKP sama dengan 12 juta. Atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Yang B yaitu contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. PT AA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter 1 juta. Berikut adalah langkah-langkah cara menghitung PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan. Yang pertama, langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 dikali 5 juta sama dengan 500 sama dengan 5 miliar. Bangunan 800 dikali 1 juta sama dengan 800 juta. NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 miliar ditambah 800 juta jadi 5 miliar 800 juta. B. Langkah kedua, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% RP 5 miliar 800 juta dikurang 12 juta jadi 2 miliar 315 juta 200 ribu. Yang langkah ketiga yaitu hitung PBB. PBB sama dengan 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu sama dengan 11 juta 576 ribu. Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar 11 juta 576 ribu. Pajak daerah. Pajak daerah ini ialah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang A. Jenis dan tarif pajak daerah. Yang pertama, pajak provinsi. Pajak yang termasuk dari pajak provinsi ialah yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2% dan kedua 2,15% dan seterusnya 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan sebesar 2%, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah sebesar 0,50%, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh alat berat sebesar 0,20%. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Tarif bea balik nama bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua sebesar 1%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Adapun tarif pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 20%. Adapun pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai pokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pungutan cukai rokok. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota. Ada 5 pajak yang dipungut pada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang B, pajak restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga, atau yang C, pajak hiburan. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini ialah 0% sampai 35%, tergantung jenis pajak hiburan yang dinikmati. Yang D, pajak reklame. Tarif pajak untuk reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu E, pajak mineral bukan logam dan batuan. Ada 2 tarif,
Yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk bantuan sebesar 20%. Yang terakhir yaitu pajak internasional. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan pengindaran pajak berganda atau yang disebut dengan P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Adapun sistem pajak internasional di Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan dengan negara lain, di Indonesia tidak terhindar untuk mengadakan berbagai macam transaksi seperti aktivitas impor, ekspor, serta beragam aktivitas lainnya yang masuk ke kategori kegiatan perdagangan internasional. Transaksi ini akan mengakibatkan penduduk dari salah satu negara akan memperoleh penghasilan. Atas transaksi antar negara ini, maka dikenakan pajak internasional. Sekian pemaparan materi dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.